Baik, yang pertama tentang akad nikah ijab qabul. Ijab qabul itu dalam 4 mazhab itu berbeda-beda, caranya berbeda-beda. Yang sepakat 4 mazhab itu Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali sepakat bahwa syahadat itu bukan bagian daripada syarat atau rukun sahnya nikah. Seandainya ada orang menikah dan dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat sebelumnya, langsung diijab qabul, maka pernikahan tetap sah dengan catatan si laki-laki atau perempuan tersebut tidak pernah diketahui keluar dari Islam. Nah, jadi memang penghulunya, saksi-saksinya tak pernah mengetahui dia itu murtad, tak pernah mengetahui dia itu pindah agama. Yang dia ketahui dia Islam, terus Islam, dan apakah terjadi murtad atau tidak dia tidak mengetahui. Maka selama dia menyangka dia itu adalah Islam, maka tidak disyahadatkan, tidak masalah. Cuma orang-orang dulu, guru-guru kita dulu itu ihtiyat, namanya hati-hati. Kan kita tak tahu, entah sehari sebelum nikah dia melakukan sesuatu yang menyebabkan murtad, entah sehari sebelum nikah dia melakukan sesuatu yang menyebabkan keluar dari Islam. Supaya nyaman, supaya aman, maka sebelum akad nikah dilangsungkan disuruh baca syahadat dulu. Saking diketatkan syahadat dulu, kadang orang yang nak kawin itu lebih mikirkan syahadatnya daripada ijab qabul. Kenapa? Soalnya kok tak pandai syahadat, harus pandai dulu lah. Ya memang ada yang begitu. Kalau syahadat itu tak lancar Pak, itu kadang ditengok kukunya. Kalau kukunya panjang suruh potong dulu, takut setannya diam di kukunya kata. Ada yang disuruh berwuduk dulu. Makanya kata orang-orang dulu tuh, saya dengar cerita-cerita dulu, kalau nak kawin itu Pak, sendalnya dijaga, sendal pengantin itu. Karena katanya kalau diguna-guna sama orang, sendalnya itu dibalik Pak, ditungkapkan ke bawah. Itu biasanya ditungkupkan ke bawah. Itu biasanya katanya yang nak kawin tuh tak bisa Pak. Asyhadu kata dia. Saya ingat dulu itu. Entah ada ilmu itu atau tidak ada, wallahu a'lam. Dulu di pesantren Pak, di zaman-zaman awal saya di pondok, kalau ada lomba sholawat itu kan tensinya kuat, saingannya. Maka biasanya Pak, ada memang penjaga sendal itu. Sendal itu dijaga. Kalau sendalnya itu hilang sebelah kata, terus diguna-guna, tak tahu apalah bacaan yang dibaca itu katanya bisa lupa yang baca itu. Zaman dulu itu ada katanya ilmu gitu. Tapi sebenarnya kan grogi lah, itu mesti itu. Maka syahadat itu dituntun boleh, tidak ada masalah. Misalnya dia tak lancar, asyhadu alla ilaha illallah, tuntun tidak masalah. Syahadat tak mesti dia harus pas betul. Kalau nunggu dia nak selesai, nak pandai, sedangkan dia baru itu belajar Pak, waduh bisa sehari itu. Itu balik ke zaman dulu gitu. Nah, jadi syahadat itu bukan syarat dan bukan rukun nikah, cuma itu kehati-hatian, dan itu penting. Maka saya Pak ikut cara kalau menikahkan orang yang pakai syahadat, meskipun itu bukan syarat, meski itu bukan rukun nikah, tapi itu lebih hati-hati, lebih waspada. Terus kemudian syahadat istighfar itu juga. Istighfar itu gini, setiap dosa itu kan membawa sial. Kenapa orang menikah tuh disuruh baca istighfar dulu? Agar sebelum dia mengucapkan ijab qabul, dia udah bersih dari dosa.
Kalau udah bersih dari dosa, insya Allah tak akan bawa sial, Pak. Yang membuat hidup nih sial, kata ulama, kasratuz dzunub. Banyak dosa. Kalau kita sering sial gitu tuh, tak usah cari dukun. Ini malah berdukun sana. Iya kok betul dukun. Kok dukun salah? Oh ente begini nih, kata dukun harus begini. Makin banyak bapak keluar modal. Harus beginilah, beginilah. Udah keluar modal sekian, salah lagi, harus begini lagi, repot. Balik kepada petunjuk Nabi, kata Nabi, kasratuz dzunub syukmun. Banyak dosa itu membawa sial. Penangkalnya biar tak sial ada. Diajarkan Nabi itu kan sayang dengan kita. Dikasih tahu oleh Nabi. Apa penangkalnya? Kasratul istighfar. Ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Memperbanyak istighfar itu kata Nabi akan orang yang memperbanyak istighfar itu kata Nabi, setiap kebingungannya Allah beri jalan keluar dan Allah akan beri dia rezeki dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Jadi pangkal sial itu penangkal sialnya itu istighfar. Tapi istighfarnya bukan dibuat jimat, Pak ya. Ditulis banyak-banyak, taruh dalam goceknya. Bukan begitu. Taruh dalam dompet. Kan begitu dibaca. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, makin banyak bapak istighfar, makin bagus. Yang lebih hebat lagi, bukan hanya bapak yang beristighfar, tapi pohon-pohon istighfar kepada bapak. Tanam-tanaman, padi-padi, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, beristighfar semua. Hewan-hewan, beristighfar kepada Bapak. Siapa itu? Ala muallimin nasa al khaira. Orang yang mengajarkan orang lain kebaikan. Bapak kalau menjadi pengajar orang lain, mengajarkan orang lain kebaikan. Orang lain ini siapa? Bukan hanya orang lain siapa? Anak kita, mengajarkan anak kita barang baik. Maka seluruh makhluk Allah di muka bumi beristighfar untuk Bapak. Kedua, yang mendapatkan kedudukan begitu, orang yang belajar ilmu untuk mengenal Allah, artinya ilmu agama. Maka selama dia dalam proses belajar itu seluruh binatang, pepohonan beristighfar untuknya. Jadi syahadat fungsinya begitu, istighfar fungsinya begitu, baru ijab kabul. Kalau itu sebenarnya tak perlu, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Kok yang nak menikahkan tak usah baca itu. Itu bacanya penghulu. Kadang yang menikah baca itu enggak. Ikut kata penghulu. Alhamdulillah, ikutlah dia. Alhamdulillah, nanti suruh ikut. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu usikum wa iyaya. Tidak diharuskan itu. Itu bahasanya penghulu. Bahasanya orang yang nak menikahkan. Baru saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan ini. Nah, yang menerima itu kalimatnya yang mesti bersambung itu saya terima. Itu yang jadi tolak ukur, Pak. Soal terputus-putus tak masalah. Saya terima nikahnya. Bukan berhenti ya, nafasnya terputus. Kan ada yang bilang harus satu nafas. Iya, kok nafasnya panjang? Kok gak kena orang yang poso begitu itu? Mas kawinnya panjang. Udah seperangkat alat sholat, emas berapa gram? Oh banyak. Dengan mas kawinnya seperangkat alat sholat, emas 2 gram, duit 2 juta misalnya. Nah itu. Makanya biasanya karena dituntut begitu, dia bacanya cepat. Tak ngerti, tak kedengaran oleh saksi, saking cepat. Saya terima nikahnya dan kawinnya. Nah, kan tak dengar gitu, Pak. Jadi bersambung tak apa-apa. Putus-putus, tapi bukan putus lama ya, maksudnya putus bernafas. Bukan harus satu nafas gitu cara. Kemudian
Memandikan mayit. Memandikan mayit itu, kalau masalah air, ada air 9, itu tata cara. Tak apa-apa dilakukan, lakukan tak apa-apa. Itu ngambil barokah dari ayat yang dibaca itu. Tak masalah. Yang melakukannya melakukan, yang tak melakukan pun tak apa-apa. Karena itu tuntunannya berbeda-beda. Kalau kita balik ke fikih, balik ke kitab-kitab ulama, tak akan ketemu bab ayat 9 itu, tak ketemu Pak. Itu hasil penemuan guru-guru kita dulu. Namanya hasil penemuan spiritual. Dipakai tak apa-apa karena tak bertentangan. Justru bagus mengharapkan barokah ayat yang dibacakan. Tak apa-apa itu. Terus kemudian fungsinya apa? Untuk benteng dari siksa kubur. Untuk benteng dari dari azab kubur dan semacamnya. Bisa saja barokah dari ayat yang dibaca itu. Tapi memang banyak cara ulama itu banyak agar selamat dari siksa kubur itu banyak. Pertama ada yang pakai bacaan inna anzalna. Kemudian ada pakai bacaan ditulis Pak. Terus kemudian bukan kafannya yang dituliskan sesuatu kertas, dikuburkan bersamanya. Ada yang pakai begitu. Banyak lah. Banyak. Caranya banyak. Untuk menghindari azab, menghindari siksa kubur itu banyak. Terus kemudian masalah air mawar. Air mawar itu kalau dipakai untuk mensucikan memang tak bisa. Jadi kalau ada orang negarkan, jangan mandinya jangan pakai air mawar misalnya. Maksudnya kalau dipakai untuk mensucikan itu tak bisa. Tapi kalau dipakai untuk wangi boleh. Jadi orang yang menegarkan tadi itu mestinya ditanya dulu, tak boleh kenapa? Karena begini, air yang bisa dipakai untuk memandikan mayit, untuk dijadikan alat bersuci itu Pak, air yang tidak bercampur dengan barang lain, atau air yang bukan punya nama. Kalau air mawar itu sama seperti air teh hukumnya, suci tapi tidak mensucikan. Jadi kalau memandikan mayit disucikan pakai itu tak ada suci mayitnya. Nah, tapi kalau sudah mayit itu sudah disiram dengan air biasa, air suci biasa, disiram, udah rata, baru kemudian disiram dengan air mawar, tak apa-apa. Itu namanya untuk membuat wangi, nggak masalah itu. Tapi kalau air mawarnya digunakan untuk sebagai alat bersucinya, bukan alat pewanginya, tak boleh Pak. Nah, itu yang yang mesti dipahami. Kalau di kuburan yang disiram itu supaya disenangi malaikat. Karena begini, malaikat itu senang dengan bau-bau wangi. Maka sunnah menyirami tanah kuburan itu dengan air mawar. Itu sunnah Nabi. Dulu ketika Nabi memakamkan Utsman bin Maz'un, saudara susuannya itu disiram pakai air itu. Nah, kita di sini pakai air mawar. Enggak apa-apa. Itu bagus. Baunya itu bagus. Itu disenangi malaikat.